tidak serta-merta langsung melancarkan serangan yang langsung membongkar pertahanan Persisam. Lakukan ball possession gagal tadi. Kontrol dada Apik, Eloko Gonzalez, Jerry Carpe yang dituju kali ini. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Jerry Boy Carpe tadi? Ya, tanpa tidak bisa menjaga keseimbangannya Jerry Carpe tadi. Berlari sekitar setengah meter di belakang lawan tadi justru tergelincir dan kemudian terjatuh menurut lawannya. Ya, sebuah tarikan ketika Jerry Carpe kehilangan balance tadi terhadap Suroso. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran. Perlahan namun pasti Jerry Carpe sudah mulai menemukan form terbaiknya di Indonesia Super League. Gustavo Lopez coba bekerjasama antar lini para pemain Lamongan. Irsyad Aras, sebuah dorongan nampaknya oleh Eka. Ada hal yang menarik mengenai Irsyad Aras yang sebenarnya ingin dipertahankan oleh manajemen Persisam Samarinda, namun Gustavo Lopez cukup berbahaya dan sebuah peluang bagi Persela Lamongan di depan kotak penalti dari Agung Prasetyo tadi. Bola kembali diberikan kepada Gustavo Lopez dari sisi sebelah kanan pertahanan Persisam Samarinda. Melewati Supriyono dengan baik, sebuah crossing kembali tiang jauh. Sayang sekali, tidak ada satupun pemain dari Lamongan yang berupaya menyambut umpan dari Gustavo Lopez. Isdiantono mengamankan daerah pertahanan Persisam Samarinda. Kembali Irsyad Aras. Dipotong oleh Luke Owan menjawab tantangan dari Persisam Samarinda, para pemain Lamongan. Dalam beberapa kesempatan sudah memberikan umpan-umpan berbahaya. Seorang Gustavo Lopez lagi crossing yang cukup berbahaya tadi. Beruntung dapat dipotong. Peluang Gustavo Lopez memasuki daerah yang berbahaya. Gustavo Lopez! Tembakan langsung yang mengarah cukup tajam ke gawang dari Agung Prasetyo. Dari pemain yang sangat berbahaya, Gustavo Lopez. Ya, ini adalah hal yang tadi kita bicarakan sebelum pertandingan berjalan. Bagaimana koordinasi di lini belakang Persisam Samarinda yang kadang-kadang memang terlalu longgar menjaga pergerakan lawan. Kita lihat Gustavo Lopez menguasai bola. Bersama dengan Irsyad Aras. Dapat dicuri lagi bola oleh Serian Lopicic. Sebuah terupas langsung pada Jerry Boy Carpe. Dibayang-bayangi oleh Suroso. Dan lagi-lagi tidak bisa melewati center back kokoh dari Lamongan. Peluang Ronald Fagundes. Baik sekali Ronald Fagundes. Tembakan side foot tadi. Coba dilayangkan oleh Ronald Fagundes. Belum bisa menipu seorang Hoirul Huda. Sebuah tik-tak yang sangat baik, yang cukup sempurna kita lihat dari pemain Persisam Samarinda. Bagaimana diakhiri dengan kerjasama 1-2 antara Ronald Fagundes dan Christian Gonzalez. Walaupun kita tahu ini adalah hal yang sangat textbook yang selalu mereka pelajari atau latih. Ruang cukup terbuka bagi Eka Ramdhani. Offside nampaknya Eloko. Ya, keputusan yang sangat tepat dari linesman tadi melihat pergerakan Eloko. Jimmy Suparno gagal mengontrol bola. Kuasai oleh Luke Owanazowa. Mario Costas. Umpan langsung berbahaya Gustavo Lopez. Gol kejutan terjadi di Stadion Segiri. Suatu hal yang memang tidak diduga sama sekali, pergerakan dari belakang pemain yang memang menjadi ancaman. Gustavo Lopez mengubah kedudukan menjadi 0-1 Persela Lamongan. Ya, sebuah gerakan yang tak terduga dilakukan oleh Gustavo Lopez. Memberikan bola kepada rekannya, kepada Mario Costas. Mario Costas melebar, lalu kemudian bola dikirim jauh dan secara akurat disambar oleh Gustavo Lopez yang kita lihat berlari tak terkawal lepas dari pengawalan Luke Owanazowa yang justru memperhatikan gerakan bola tanpa mengetahui bahwa di belakangnya sekitar 2 meter dari dirinya ada Gustavo Lopez yang berlari dan dengan cepat melepaskan tendangan akurat ke arah gawang. Terpaku untuk melihat bola, dosa besar bagi seorang pemain seperti seorang Luke Owanazowa, central defender yang seharusnya memarking dengan ketat pemain-pemain yang masuk ke kotak penaltinya, dan ini terlihat sebuah kesalahan. Dan apa yang kita sudah bicarakan sejak pertama tadi bahwa Gustavo Lopez diberikan keluasan yang cukup berarti. Jerry Boy Carpe, tembakan langsung Eloko. Penyelamatan spektakuler dari Hoirul Huda menggapai bola yang hampir saja merobek jalan dari Lamongan. Ya,
cepat sekali kita lihat Persisam Samarinda mencoba membayar hutang mereka, hutang kelengahan tadi. Dua pemain Persisam Samarinda, duet striker mereka. Mematikan mereka Eloko dan juga Jerry Boy Makarpe. Intercept cermat dari Supriyono. Sebuah sprint dilakukan, akselerasi yang cukup baik dari pemain veteran yang satu ini. Peluang berbahaya Eloko nampaknya dilanggar. Tepat di ujung kotak D dari penalti Persela Lamongan. Suroso dan Eloko kerap kali bertemu dalam duel-duel di daerah yang cukup riskan tentunya, di ujung kotak penalti dari Khairul Huda. Dan ini sebuah jarak yang berbahaya bagi Trisula. Maut menjadi ancaman bagi gawang Khairul Huda. Ronald Fagundes, kembali penyelamatan gemilang dilakukan penjaga gawang Persela Lamongan. Di bawah tekanan tadi dari Yongki Aribowo, dapat dicuri bola oleh Serian Lopicic. Eka Ramdhani masuk menuju kotak penalti dari Lamongan. Eka mencari pergerakan dari Lopicic nampaknya. Memilih memberikan umpan kepada Yongki Aribowo, crossing. Jerry Boy Makarpe yang dituju, sebuah heading Jerry Boy Makarpe. Mudah Berada di sana sehingga menyulitkan pemain-pemain Persisam untuk bisa mengirimkan umpan pada rekan-rekannya. Ronald Fagundes, Jerry Karpe yang dituju. Bola masih dikuasai oleh Eloko Gonzalez, tembak ke Yongki, masih dapat diblok tadi. Lopicic, penyelamatan lagi-lagi yang sangat spektakuler. Khairul Huda menemukan hari terbaiknya nampaknya. Iya, berturut-turut kita lihat hanya dalam kurun waktu sekitar 3 menit tercatat ada sekitar 4-5 tembakan ke arah gawang yang terus dibendung dengan luar biasa oleh kiper Khairul Huda. Silih berganti para pemain Persisam Samarinda. Ya, tembakannya cukup keras, kita lihat terarah dan terlihat melayang dan berputar ke arah gawang, namun kembali berhasil diselamatkan. Ya, sebuah teknik yang nyaris sempurna dari Lopicic tadi. Sebuah tembakan yang sangat mengancam gawang dari Lamongan. Lagi-lagi sebuah drama di Stadion Segiri. Eka Ramdhani kepada Isdiantono. Kembali menyambut umpan dari Isdiantono. Eloko Gonzalez, Ronald Fagundes, Jerry Karpe. Oh, kembali peluang di depan gawang Khairul Huda. Gagal dimanfaatkan Jerry Karpe tadi. Yongki crossing, Eloko heading, Jerry Boy Makarpe depan gawang. Nampaknya pelanggaran terhadap Roman Golian. Sepakan dari Jerry Karpe secara tidak sengaja nampaknya mengenai wajah dari Roman Golian. Tayangan ulang bisa membuktikan ini. Ya, mengenai tangan nampaknya dari Roman Golian. Dua pemain yang memang berduel untuk memenangkan bola. Event dari Liberia memiliki paspor Australia. Dan ada sedikit tarikan mungkin dari Fatur Rahman tadi terhadap Jerry Karpe ketika ingin menyambut umpan dari Ronald Fagundes. Dapat terlihat, ya, apabila terlihat oleh linesman tadi ataupun wasit, nampaknya tarikan dari Fatur Rahman bisa saja memberikan penalti. Ronald Fagundes lagi-lagi dengan cermat diambil di udara oleh Khairul Huda. Umpan yang cukup terarah menuju Eloko, namun ketika mereka coba melakukan recovery setelah takluk di Stadion Haji Induk menghadapi Mitra Kukar. Dianggap nampaknya Tentu saja membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan rekor mereka di kandang. ya, Selama 20 tahun mereka hanya mengalami 3 kekalahan sejauh ini di kandang sendiri, dan saya lihat mereka mencoba untuk bisa menjaga dominasinya. Dan bagaimana juga teriakan-teriakan dari kubu Pusamania mendukung timnya, mengajak timnya untuk bisa menangkap pertandingan hari ini. pelanggaran dari Supriyono tadi. Mario Costas selalu bergerak. Gustavo Lopez, kembali mengincar tiang dekat tadi. Mario Costas, sebuah recovery yang baik dari penjaga gawang Agung Prasetyo. Set piece yang sempurna dan kembali on target dari Gustavo Lopez tadi. Arif Keka putra Ronald Fagundes coba berputar melewati Taufik Kasrun. Kembali Arifki, umpan pendek. Jerry Boy Makarpe melepaskan diri cukup baik. Jerry Boy Makarpe tipis di samping gawang Khairul Huda. Upaya terakhir dari Persisam melalui kaki Jerry Boy Makarpe. Sebuah tembakan yang sayang sekali tidak menemui sasarannya. Kita lihat di posisi yang cukup terbuka, yang masih
jauh berada di sisi kanan gawang. Dan inilah dia peluang-peluang seperti ini yang nampaknya menjadi Fagundes, pelanggaran dilakukan oleh Kieri. Kieri Setia adalah mantan pemain binaan U21 di Belanda dulu, seangkatan dengan Wanazoa, Serian Lopicic. Dan Robi kali ini masih coba membongkar pertahanan dari Persela. Eka Ramdhani, baik sekali Eka Ramdhani. Lagi-lagi umpan yang masih belum bisa diarahkan menuju Eloko maupun Jerry Carpe. Sebuah chip menuju ke lini pertahanan dari Lampung. Yongki, tembakan langsung dapat diblok tadi. Ronald Fagundes kembali luar biasa. Kita baru saja melihat teknik menjaga gawang mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia Super League. Segala daya dan upaya sudah dilakukan para pemain Persisam, namun lagi-lagi ada seorang Hoirul Huda di sana yang mencegah gol tercipta di babak pertama ini. Ya, berulang kali kita lihat tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain Persisam. Zainal Arifin. Bola jatuh kepada Mario Kostas. Cukup berbahaya kali ini. Sangat krusial tadi. Sebuah tackling yang dilakukan terhadap Mario Kostas. Ya, sebuah tackling yang sangat baik. Di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kita lihat Supriyono mengambil bola. Masih berhasil menyentuh bola. Dan peluang terakhir mungkin Cup bagi Persisam. Yongki, Eka Ramdhani. Tembakan langsung dapat diblok Roman Golian tadi. Peluang demi peluang dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya, kedua tim menampilkan permainan yang sangat diharapkan, menyerang dan terbuka. Lopicic tanpa lelah, Persisam Samarinda mencoba membongkar lini pertahanan. Arifki Eka Putra crossing. Nampaknya wasit sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Penampilan yang luar biasa dari Hoirul Huda dan gol semata wayang dari Gustavo Lopez membuat Persela Lamongan untuk sementara unggul 0-1. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.